Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal telah melewati kita, telah berlalu dari hari kita, dan kita hari ini telah memasuki bulan Rabiul Akhir. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar peringatan untuk memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad, tetapi Maulid Nabi Muhammad SAW juga menyadarkan kita tentang risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan tentang Rasul Muhammad SAW yang diutusnya, seperti yang khatib kutip di dalam Muqaddimah surat Al-Jum'ah ayat 2 tadi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyin, di tengah-tengah orang yang ummi, di tengah-tengah kaum yang ummi, yang buta aksara, yang mereka masih belum bisa baca tulis. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi, dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kemudian wa yuzakkihim, dan dia membersihkan jiwa-jiwa mereka, menghidupkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun sebelumnya mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Inilah misi baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menegaskan dirinya, innama bu'ithtu mu'alliman, aku itu diutus sebagai guru. Maka ayat tadi dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Ketika Nabi diutus, bangsa Arab jahiliyah adalah bangsa yang tidak memiliki peradaban. Mereka ahya, mereka hidup, tetapi sejatinya mereka adalah mati, karena sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang tidak ubahnya seperti kehidupan binatang. Mereka diberi akal, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, balhum adall, mereka itu adalah orang-orang yang lebih hina bahkan dari binatang. Allah di dalam ayat itu menyebutkan ulaika kal an'am balhum adall, mereka seperti binatang dan bahkan mereka lebih hina, lebih tersesat daripada binatang. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasul diutus dengan membawa risalah Islam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka bir risalah illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad dengan membawa risalah kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.
Makna rahmat bagi alam semesta dijelaskan oleh para ulama, jalban lil masalih wa daf'an lil mafasid. Yaitu bagaimana syariat itu dihadirkan untuk menghadirkan kemaslahatan, dan syariat itu ditegakkan untuk apa? Untuk mencegah kemafsadatan, kerusakan. Bagaimana kemudian syariat itu bisa mewujudkan dua hal tadi, jalban lil masalih wa daf'an lil mafasid? Maka tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara proses edukasi, pendidikan. Makanya Rasulullah SAW di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 tadi disebutkanlah Allah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Tugas Nabi itu adalah membacakan ayat-ayat suci kepada mereka. Mereka yang orang Arab, meskipun mereka tidak bisa baca tulis, tidak memiliki peradaban, tetapi hati mereka, fitrah mereka bersih, bahasa Arab mereka tinggi, sehingga ketika Al-Quran itu diturunkan dengan bilisani qaumihim, dengan bahasa kaumnya, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang terang, maka mereka bisa memahami ayat-ayat Allah itu. Dan Al-Quran itu kemudian akhirnya menggugah kesadaran mereka ketika mereka mau membaca. Dan itulah ayat yang pertama. Dan ini senada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 tadi. Ketika Allah mengutus Rasul dengan membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, tujuannya apa? Untuk menghidupkan manusia yang tidak memiliki peradaban, menghidupkan manusia yang mati meskipun mereka hidup secara fisik, secara zahir, karena akal pikiran mereka tidak ubahnya seperti hewan, karena akal pikiran mereka belum diisi, belum diinstal dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat pertama ketika ada perintah Iqra, bacalah. Ini adalah proses edukasi. Siapapun yang mau membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmu al-akram, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Alladzi allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana pemurahnya? Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika manusia itu tidak mengerti, maka Allah selalu memberikan ilmu, Allah selalu memberikan taufiknya, Allah selalu memberikan petunjuknya. Itulah kemurahan Allah. Allah memberikan inspirasi, itulah kemurahan Allah. Karena itu masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW diutus untuk mengajar. Innama bu'istu mu'alliman, menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, sehingga akhirnya dengan Islam, dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, dengan sunnah yang dihidupkan dalam kehidupan Nabi, kemudian mereka menjadi hidup. Wa yuzakkihim, Rasulullah SAW juga diberi tugas untuk mentazkiyah, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Bagaimana masyair jahiliyah mereka dibersihkan sehingga menjadi masyair Islam, perasaan Islam. Bagaimana jiwa mereka yang rendah diangkat sehingga menjadi bermartabat, menjadi tinggi dan mulia. Itulah Rasulullah. Wa yuzakkihim wa yu'allimumul kitab wal hikmah, mengajarkan pada mereka kitab dan hikmah. Hikmah diartikan bisa wisdom, kebijaksanaan, tapi juga hikmah itu sebagian ulama mengartikan itu adalah sunnah. Oleh karena itu masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW selama hidupnya mulai dari di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun, 23 tahun, sepanjang hidupnya Rasulullah mengajarkan semuanya tadi kepada para sahabat. Dan dari proses mengajar itulah maka kemudian Rasulullah berhasil mencetak manusia-manusia yang luar biasa kepribadiannya. Manusia-manusia memiliki kepribadian yang luar biasa, yang mereka bahkan dikagumi oleh para malaikat. Mereka memiliki akal sama seperti malaikat, tetapi malaikat tidak memiliki nafsu. Mereka memiliki nafsu, tetapi mereka menjadi ahli ibadah seperti malaikat. Mereka bisa mengendalikan nafsu mereka dengan apa? Dengan akal mereka, akal yang telah dididik oleh baginda Muhammad SAW. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Setelah mereka dididik oleh Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah,
Kemudian Rasulullah SAW sadar bahwa peradaban Islam yang diemban itu tidak akan mungkin bisa ditegakkan di tengah kehidupan, di tengah masyarakat kalau Nabi sendirian. Maka Rasulullah SAW membentuk apa yang kemudian disebut dengan Hizbur Rasul, kelompok Rasul, yang Al-Quran menyebut dengan Hizbullah. Ala inna hizballahumul ghalibun. Ingat, sesungguhnya kelompoknya Allah, pasukannya Allah, partainya Allah pasti menang. Itulah kelompok yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian setelah membina para sahabat, dididik mereka 13 tahun. Kemudian Rasulullah membentuk jamaah yang disebut dengan Hizbur Rasul, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Hizbullah tadi. Maka kemudian mereka membangun kekuatan dan akhirnya mereka mendapatkan kekuasaan setelah orang-orang Aus dan Khazraj datang di musim haji di Mekah Al-Mukarramah memberikan baiat kepada Rasulullah SAW. Baiat yang pertama di Aqabah dan baiat yang kedua di Aqabah. Yang pertama baiat untuk memeluk Islam, dan yang kedua adalah baiat untuk memberikan kekuasaan pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setelah itu kemudian hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, peradaban Islam ditegakkan di Madinah. Mulai A sampai Z, ayat-ayat tentang syariat turun di Madinah. Perintah-perintah terkait dengan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, secara detail sampai kemudian jihad, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Semua Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan itu adalah proses yang kemudian dengan proses itu terbentuklah peradaban Islam. Dan Islam betul-betul tegak. Ketika Islam tegak, Islam bukan hanya menghidupkan manusia yang kemudian ditandai dengan munculnya sahabat-sahabat, manusia-manusia yang luar biasa setelah Rasulullah SAW, tetapi mereka juga kemudian mengemban dakwah, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalam waktu 10 tahun Rasulullah SAW memimpin peperangan 27 kali, dipimpin langsung oleh Rasulullah yang disebut dengan Ghazawat, dan kemudian lebih dari 70 sekian kali disebut dengan saraya, detasmen atau misi militer, dipimpin oleh para sahabat Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Nasrul Islam, untuk menyebarkan Islam, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Tetapi ingat, Islam tidak akan bisa menjadi rahmatan lil alamin kalau Islam tidak ditegakkan menjadi sebuah peradaban. Oleh karena itu Islam ketika memiliki kekuasaan di Madinah, diterapkanlah Islam di Madinah. Islam disebarkan ke seluruh jazirah Arab dalam waktu 9 tahun, seluruh jazirah Arab kemudian akhirnya menjadi Islam. Dan kemudian setelah Rasulullah wafat, Islam disebarkan ke wilayah-wilayah di sekitar. Persia, Romawi, semuanya kemudian tunduk. Bahkan Afrika kemudian tunduk kepada Islam. Dalam waktu yang singkat, Islam kemudian menghidupkan dunia. Dan cahaya Islam kemudian menghidupkan bukan hanya manusia, tetapi juga peradabannya. Bukan hanya manusia, tetapi apa? Tetapi juga makhluk-makhluk yang lain. Dan itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu Muhammad dengan risalah Islam ini kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya menghidupkan manusia. Manusia dihidupkan, setelah dia hidup dia menjadi khalifatullah fil ard, khalifah Allah, wakilnya Allah di muka bumi. Ketika dia menjadi khalifatullah fil ard, dia yang kemudian menjaga ekosistem, dia yang menjaga tumbuh-tumbuhan, dia yang menjaga lingkungan, dia yang menjaga air dari pencemaran, dia yang menjaga udara dari polusi, dia yang menjaga tanah agar tidak erosi. Itulah manusia. Tapi tidak akan ada manusia seperti ini kalau manusia itu tidak diinstal dengan syariat Islam. Dan karena itu maka tepatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah makna bahwa risalah Islam itu bukan hanya menghidupkan manusia, tetapi risalah Islam itu juga membawa kehidupan bagi alam semesta. Hari ini lihat orang-orang Amerika, bagaimana Allah tunjukkan fenomena badai Milton. Dan itu jawaban Allah Subhanahu wa taala atas kesombongan Biden setelah beberapa saat dia mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan Amerika.
Begitu dia sombong mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan Amerika, Allah langsung kirimkan badai seperti kiamat di Florida. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Bukan hanya angin, bukan hanya hujan, tetapi juga api yang keluar dari daratan, dari lautan, dari atas semua. Dan mereka kemudian melakukan pengungsian besar-besaran sebagaimana yang mereka telah lakukan terhadap penduduk di Gaza 1 tahun yang lalu, tepat 7 Oktober 2023. Dan 7 Oktober 2024 Allah kirimkan pesan kepada mereka. Dan akhirnya lihatlah apa yang terjadi. Itulah ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika peradaban ini diisi oleh orang-orang yang ponggah, ketika peradaban ini dibangun dengan orang-orang yang tidak memiliki tauhid, yang muncul adalah kerusakan, bukan menghidupkan tapi membinasakan. Lihat perbandingan kalau kita mau bicara jujur. Ketika Rasulullah SAW, mungkin ada yang bertanya, kalau seandainya Islam itu menghidupkan manusia, menghidupkan alam semesta, pertanyaannya kenapa Nabi SAW melakukan jihad sebanyak itu? 27 kali dipimpin Nabi, dan bahkan 70 sekian kali dipimpin oleh para sahabat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jihad Nabi sepanjang hayat Nabi, kalau kita baca dalam sirah, korbannya tidak sampai 1000 orang. Bandingkan dengan perang dunia pertama dan kedua, termasuk peperangan yang dilakukan oleh negara-negara adidaya, berapa korban yang mereka timbulkan? Yang kedua, lihat untuk apa jihad tadi. Islam itu adalah peradaban. Jihad itu dilakukan di dalam Islam untuk mereka-mereka yang menghalangi peradaban yang adil, peradaban yang datang dari zat yang ma'adil, Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti di dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang qisas, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian fil qisasi, di dalam hukuman qisas. Qisas itu adalah hukuman bunuh. Ketika orang itu membunuh, dia dibunuh. Kenapa Al-Qur'an mengatakan walakum fil qisasi hayatun? Bagi kalian di dalam hukuman qisas itu ada kehidupan. Ya ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Apa maknanya? Hanya orang yang cerdas yang bisa mikir. Hanya orang yang cerdas yang bisa memahami ayat ini, bahwa di balik hukuman qisas itu ada kehidupan. Coba sekarang cerna baik-baik. Ketika qisas itu ditegakkan, maka pertama, orang yang melihat hukuman itu ditegakkan, dia tidak akan berani melakukan tindakan itu. Kenapa? Karena dia akan mati. Sehingga akhirnya kemudian dia mengurungkan niatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dengan cara seperti itu Islam telah berhasil mencegah pembunuhan. Islam telah berhasil mencegah kematian karena hukumannya jelas. Itulah makna ayat walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Begitu juga Islam. Ketika Islam itu peradabannya menghidupkan bukan hanya manusia, tetapi juga alam semesta, maka hukum jihad itu bukan semata-mata tentang bagaimana menyebarkan Islam dengan pedang, karena di dalam jihad ada hukum. Pertama, mereka didakwai dulu. Kalau mereka mau menerima Islam, mereka tidak akan diperangi. Kalau mereka tidak mau menerima Islam dan tetap dengan agama mereka, mereka dibiarkan dengan catatan mereka tunduk di bawah sistem Islam. Baru yang ketiga, masuk Islam tidak mau, tunduk pada Islam tidak mau, baru yang ketiga, diperangi. Perang adalah alternatif terakhir. Kenapa? Karena dianggap, kata Imam Al-Ghazali, mereka ini menjadi penghalang datangnya hidayah, sehingga hidayah itu tidak akan sampai kepada umat manusia. Dan ketika hidayah itu tidak sampai kepada umat manusia, selamanya mereka hidup dalam kegelapan. Selamanya mereka akan mati dan tidak pernah hidup, meskipun mereka diberikan kehidupan. Itulah ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kemuliaan syariat Islam. Oleh karena itu, ketika kita memahami misi syariat Islam itu menghidupkan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil kita dengan panggilan yang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu. Kalau kalian sudah tahu bahwa syariat Islam itu menghidupkan, syariat Islam itu betul-betul membawa kehidupan, maka apa kata Allah? Istajibu, penuhi. Penuhi apa?
penuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi wal rasuli lima da'akum. Ya, idza da'akum lima yuhyikum. Idza da'akum ketika keduanya Allah dan Rasul itu memanggil kalian, lima yuhyikum, kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Apa maksudnya? Syariat Islam. Syariat Islam. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hanya orang-orang yang tidak menggunakan nalarnya, menggunakan akalnya yang menolak syariat Islam. Karena sesungguhnya syariat Islam menghidupkan dia, memartabatkan dia, memuliakan dia. Dan disinilah pentingnya khutbah ini khatib sampaikan, agar kemudian kita memiliki kesadaran bersama, agar kemudian kita sebagai umat Islam betul-betul terikat dengan syariat Islam, karena di situ ada kehidupan bagi kita semua. Bukan hanya kita, tapi juga alam semesta, tetangga kita, anak kita, istri kita, semua. Kalau kita menghidupkan syariat Islam dalam kehidupan kita, semuanya akan merasakan kehidupan, semuanya akan merasakan kebahagiaan, semuanya akan merasakan ketentraman. Itulah rahasia dan itulah misi syariat Islam diturunkan di muka bumi ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi akramana bidinina wa man alaina birisali nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, senantiasa mudah menerima hidayah, menerima tanda-tanda kebenaran, menerima hujjah-hujjah dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga para ulama yang mengemban keduanya, sehingga kemudian hati-hati kita menjadi hidup. Dan setelah hati-hati kita hidup, kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya Al-Qur'an itu menjadi pengingat. Al-Qur'an itu bisa menggugah. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Syaratnya kalau orang itu punya hati, gunakan hatinya untuk mikir, buka hatinya. Jangan ada prasangka, jangan ada su'udon, jangan ada pandangan-pandangan yang negatif tentang Islam. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a, atau orang itu diberikan pendengaran oleh Allah, wa huwa syahid, dan dia telah membuktikan dengan matanya bukti-bukti kebenaran Islam, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara itu kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa hidup hati kita dan kemudian istiqomah di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajili wa 'ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajili wa 'ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. عباد الله
innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah.